Masih di cerita yang sama, cuman ini kelanjutannya sih. Maksudnya pengalaman yang lain, cuman di tempat yang sama dengan cerita dari orang yang sama. Langsung aja part kedua. Perempuan berbaju merah di ruang direksi. Di kantor gua itu tiap tanggal 30 atau tanggal 31 itu selalu ada closing bulanan. Jadi di tiap tanggal itu kita biasanya kerja bisa sampai jam 1 atau jam 2 pagi, bahkan ada yang sampai subuh. Malah beberapa departemen mewajibkan karyawannya untuk stay di kantor khusus untuk tanggal 30 dan tanggal 31 doang demi ngejar closingan. Jadi kalau harus nginep ya nginep deh. Kejadian ini sama sih kejadiannya di tahun yang sama 2015, cuman di pertengahan tahun, dimana hari itu adalah pas hari closingan. Ya walaupun departemen gue gak mewajibkan, tapi gue lagi males pulang kantor, lagian besoknya libur. Jadi saya nyambi bikin presentasi buat minggu depan ya. Waktu itu jam setengah 8 malam lah kira-kira. Gua sama teman gua Yudi tuh lagi kelaparan. OB yang lagi beli makan juga belum balik-balik. Jadi gua putusin gua sama Yudi buat nyari makan di luar. Terus Yudi bilang jangan lama-lama soalnya gak enak sama yang lain. Akhirnya kita cuman makan di warung pinggiran doang. Gua ngobrol sama Yudi, Yud, abis makan kita ngopi-ngopi bentar yuk. Terus Yudi jawab, jam 8-an tapi udah ke kantor ya, soalnya gua gak enak sama yang lainnya. Oke deh, lagian kan orang-orang masih lama pada di kantor Yud. Terus Yudi bilang, wah hari ini gak sampai malam sih kayaknya, soalnya ada kebijakan baru dari direksi kalau closingan jangan sampai malam-malam, soalnya lagi rame isu begal motor. Oh oke deh, kata gue gitu. Nah dari ngomongin bab kerjaan, akhirnya kita ngomongin cerita-cerita serem deh selama di kantor. Emang sih udah banyak yang bilang kalau di kantor itu sering ada penampakan. Ya gak melulu di spot itu doang, tapi di spot lain juga banyak. Kira-kira pas itu udah nyampe jam setengah 9-an deh. Sembari ngobrol di warung, kita udah ngelihat beberapa temen yang udah pulang naik motor karena posisi warung dan kantor cuman adep-adepan. Akhirnya kita mutusin untuk balik ke kantor deh. Dan bener aja, kantor udah sepi banget. Kita tinggal berdua nih di lantai 2 sayap kanan. Gak sengaja gue sempetin ngelirik ke sayap kiri kayak yang udah gue ceritain kemarin. Itu tempatnya para manajer dan direksi. Dan pas gue ngeliat sih emang bener udah gelap, udah gak ada orang di sana. Cuman pintu akses masih dibuka. Wah tumben nih security belum kunci. Harusnya ruang direksi itu kan steril dan ketutup, tapi kali ini kok enggak ya. Gue jadi mikir positif aja deh, paling securitynya belum biasa atau emang belum jamnya mereka buat ngecek seluruh areal kantor. Ya gue pikir ini masih pagi lah, jam 9 malam, ya sore maksudnya. Jadi gue masih enjoy aja di kantor. Terus akhirnya si Yudi pengen balik. Ya udah, gue biarin aja dia balik. Toh gue juga lagi malas balik. Ya akhirnya gue sendirian lagi deh di kantor. Pokoknya waktu itu seingat gue gak kerja di meja biasanya gue kerja, tapi gue pinjem meja kerja temen gue. Ya numpang lah. Posisi meja kerja temen gue ini paling depan menghadap ke pintu akses
atau pintu masuk sayap kanan, dan pintunya itu pun terbuka. Jadi kalau ada apa-apa, gue lebih cepet bisa lari. Jujur gue masih takut sih, cuman karena udah banyak yang ngerasain pengalaman yang sama, gue jadi rada calm down untuk ngerasa ya udah mau gimana lagi. Pas lagi enak-enak kerja, jadi sedikit cerita tambahan sih. Di kantor gua itu di antara sayap kanan dan sayap kiri itu ada lobby. Dan lobby itu, di depan lobby itu ada tangga menuju ke lantai 3. Karena udah sepi banget, jadi pulpen jatuh aja kedengeran keras banget. Gak lama gua mantengin laptop, gua jadi keganggu sama suara langkah sepatu high heels cewek jalan muter-muter gitu di area lobby. Gue coba ingat-ingat, walaupun mata tetap ke laptop. Perasaan nggak ada cewek di sini yang pakai sepatu high heels. Mungkin orang lantai 3 kali ya. Tapi masa sih jam segini belum pada balik? Tapi masih mungkin sih. Itu bukan lantai 3, isinya perusahaan lain. Jadi kita memang jadi satu gedung di sini, cuman beda lantai, udah beda perusahaan. Tapi lama-lama ganggu juga nih bunyi langkahnya. Gue coba ngelongok keluar, di lobi lantai 2 juga udah remang-remang sih sebenarnya karena efisiensi listrik. Dari jarak pandang gue, kira-kira gue cuman bisa ngelihat setengah lobi lantai 2. Itu pun bagian lantainya doang. Nah, tiba-tiba gue ngelihat ujung dari gaunnya warnanya merah. Gue inget banget sampai sekarang, merah marun gitu, terus modelnya kayak berlipat-lipat. Pokoknya kayak gaun wanita ke pesta gitu deh. Siapa ya? Menurut gue, masa ada sih malam-malam orang pakai gaun? Karena penasaran sama tuh cewek, ya kali aja bisa gue ajak kenalan. Dan mungkin doi juga lagi ngelembur. Akhirnya gue belain beranjak dari tempat duduk gue dan jalan pelan-pelan ke arah lobi. Terus di sana gue ngeliat perempuan berdiri ngebelakangin gue, pakai baju gaun yang tadi warna merah. Gaunnya tuh panjang banget sampai keseret-seret di lantai ternyata. Gaunnya tanpa lengan. Terus tuh cewek kulitnya warnanya putih, rambut panjang sampai pinggang, tapi ikal, bergelombang. Gua sih gak berani negor atau ngucapin salam, soalnya gue juga malu sih hasilnya. Dalam benak gue setelah ngeliat si cewek tadi, oh paling ini cewek orang penting, tapi orang lantai 3. Ya udah, gue balik ke ruangan lagi deh. Soalnya gue mikir apa dia lagi nunggu orang kali ya. Nah pas gue mau balik, gue dengerin dari posisi cewek tadi itu kayak dia ngelangkah jalan. Padahal gue kira bakalan ada orang yang bakal nemuin dia. Pokoknya perempuan tadi atau cewek tadi itu jalan, pas gue noleh ke belakang, ternyata dia udah masuk ke ruang direksi gue yang posisinya ada di sayap kiri. Gila, cepet banget langkahnya, ngalahin gue aja belum masuk ke ruangan gue. Gue kepikiran sih, ini perempuan atau ini cewek istri direktur apa ya? Cakep banget. Tapi kalau dibilang direktur gue, masa sih ada orang baru di akhir bulan? Gue sih dulu pernah ngeliat ada istri direktur sama wakil direktur, tapi kagak kayak gini modelannya. Wah, kayaknya maling deh. Tapi masa sih malam-malam maling pakai gaun secakep ini, kayak orang abis kondangan. Ya daripada kenapa-napa, gue akhirnya mutusin untuk nelpon ke pos security, biar orang security yang ngecek. Dan kali aja mereka lupa buat ngecek ruang direksi udah bener-bener kekunci atau belum. Karena udah nelpon berkali-kali ke pos security, tapi gak ada yang angkat juga nih. Akhirnya mau gak mau gue harus beraniin untuk ngecek tuh cewek tadi siapa.
dan gue mesti sendiri masuk ke ruang direksi yang gelap banget. Jadi di area direksi itu ada 5 ruangan tertutup. Di tengah area direksi itu ada 2 meja, sekretaris dan manajemen. Karena ada cahaya samar-samar dari bagian lobi yang tembus ke arah ruang direksi, ternyata pas gue masuk, perempuan tadi atau cewek tadi udah nggak ada di sana. Gue coba lihat ke ruangan yang lain, semuanya udah ketutup kecuali satu ruangan, yaitu ruangan presiden direktur. Wah, gawat nih, ruang orang nomor 1 yang kebuka. Buru-buru gue ke pintu ruang tersebut. Bener kan, gelap banget. Cahaya lampu masuk sama sekali ke ruangan ini kayak gak ada. Soalnya paling lampu dari lobi cuma masuk ke area ruang direksi, gak nyampe ke ruangan presiden direktur. Karena gelap banget, gue sama sekali gak bisa ngeliat apa-apa. Cuman gue dengar kayak ada buku dibuka-buka dan dibaca-baca. Ya kayak kresek-kresek kayak gitulah, kayak orang lagi nyari-nyari file atau nyari catatan gitu. Akhirnya gue beraniin untuk teriak, siapa nih? Gak ada respon, cuman suaranya tuh kayak deket banget, dan dia lagi megang buku, ya kira-kira jaraknya 10 langkah dari tempat gue berdiri. Tapi suara tadi tetap berlanjut, yang buka-buka buku, dan gue tetap nanya, ini orang kenapa gak jawab ya? Pas gue lagi di ruangan direktur, gue gak bisa masuk karena gue jujur takut banget. Akhirnya gue cuman berada setengah masuk di depan pintu. Jadi tangan gue yang satu, yang sebelah kanan kalau gak salah, itu megang handle pintu biar menghalau kalau misalkan si cewek tadi itu mau lari. Akhirnya buat kedua kalinya gue teriakin lagi, siapa ya? Ini area khusus direksi, mohon kalau gak berkepentingan silahkan keluar aja deh. Tiba-tiba aja dong, gak ada yang jawab. Cuman gue berasa banget tangan yang lagi gue pakai buat megang handle pintu itu ada yang ngeraba, ada yang nyentuh. Tangannya halus banget, cuman dingin. Tiba-tiba gue dengar suara cewek, usianya kira-kira 30-an akhir lah. Ada apa mas? Sambil sayup-sayup gitulah suaranya. Jujur pas waktu itu gue kaget banget, setengah mati. Tangannya megang gue dari arah belakang, tapi suara yang gue dengar persis di depan gue dari arah meja presiden direktur. Padahal dari jarak pintu ke meja presidir itu kira-kira ada 5 meteran lah. Terus tangannya sepanjang apa ya? Lagian mana ada orang baca gelap-gelap kayak gini kan. Gak lama, gak pakai mikir, gue langsung putusin kabur dari ruangan itu dan langsung lari ke arah pos security, ke arah bawah. Gue langsung ngibrit banget. Pas nyampe di pos, gue ketemu akhirnya sama salah satu security yang lagi jaga. Gue langsung ceritain deh kejadian yang tadi, bener-bener serem banget. Setelah gue ceritain, si security itu malah bilang, mas, itu makanya saya gak mau kunci pintu sekarang. Biasanya kami kunci kalau jam 10-an ke atas. Malah kalau kita masih dengar ada orang baca buku di dalam ruangan tadi, ya kita tinggalin aja. Itu pintu gak bakalan kita kunci. Terus gue nanya, lah kalau ada maling gimana? Terus si security-nya jawab, ya kalau maling sih gak bakal ada mas. Saya bisa jamin deh kalau barang-barang di sana bakalan tetap aman. Akhirnya gua minta security buat nemenin balik ke kantor untuk beresin barang-barang gua. Pas gua berdua sama si security buat naik, ternyata
Dan akhirnya si security cuman bilang, udah cuekin aja mas, ini udah jam kerja dia sekarang. Dan gua mutusin untuk gak lagi kerja atau stay selarut itu di kantor, karena sumpah ini gangguan lagi